Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Samsul Arifin dari Universitas Jember. Saya merupakan mahasiswa peserta program Permata Sakti di Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Gimana nih teman-teman kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya kabar baik ya di daerah masing-masing. Masih semangat dong belajar tentang ekonomi Islam. Tentunya harus semangat karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, belajar ekonomi Islam itu merupakan suatu kewajiban bagi kita semuanya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas podcast nih untuk menjelaskan apa perilaku ekonomi dalam Islam. Sebelum itu saya akan sedikit menyinggung mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, menurut Syauqi Al-Fanjari, ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikutnya, dalam Islam itu perilaku ekonomi ada dua, ada perilaku konsumsi, ada perilaku produksi. Perilaku konsumsi di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Dan sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik saja. Artinya hanya memandang pada kebutuhan material saja, tidak dihitung pada kebutuhan spiritual. Sementara dalam Islam, kepuasan dikenal dengan maslahah, yang artinya terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik ataupun material maupun spiritual. Nah, jadi dalam Islam itu kita memandang sebagai perilaku konsumsi itu sebagai sebuah kemaslahatan. Jadi ketika kita dapat memenuhi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, nah itu dinamakan sebuah konsumsi yang ideal dalam Islam. Nah, itu merupakan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan non-fisik. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu pada nilai-nilai syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia itu dapat realisasi apabila 5 unsur pokok dapat terwujud. Nah, apa sih 5 unsur pokok tersebut? Yang pertama itu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Nah, semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa itu merupakan suatu hal untuk memelihara unsur pokok tersebut. Jadi tujuannya bukan hanya untuk kepuasan di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Artinya seimbanglah antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Dalam konsumsi, kita itu harus mengetahui nih antara kebutuhan dan keinginan. Siapa nih dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Oke, kita coba bahas ya. Nah, kebutuhan itu meliputi sesuatu hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan sandang, papan, dan pangan. Sementara keinginan itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan hasrat atau harapan seseorang. Atau keinginan kita. Jadi kita pengen, misalkan hari ini kita pengen ini, langsung beli gitu. Nah, itu padahal bukan kebutuhan pokok. Nah, itu merupakan keinginan. Terus besoknya udah gak kepake lagi barangnya. Nah, itu identik dengan keinginan. Dan akan terkesan juga israf. Jadi bedanya kebutuhan, need, dan keinginan. Kalau need, kebutuhan itu harus terpenuhi. Sementara want atau keinginan itu gak harus terpenuhi karena cuma hasrat pengen aja gitu. Kalau ngomongin perbandingan nih ya, kalau dibandingkan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam berkaitan sama prinsip konsumsi antara kebutuhan dan keinginan, kalau dalam ekonomi konvensional itu nggak dibedakan antara need sama want. Karena ekonomi kapitalis itu menganggap keinginan itu sebuah standar untuk memenuhi kebutuhan manusia, sebuah standar untuk hidup sejahtera. Tapi kalau dalam ekonomi Islam itu sebenarnya nggak melarang untuk memenuhi kedua kebutuhan, baik keinginan ataupun kebutuhan, asalkan itu untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Nah, konsumsi dalam Islam itu ada etikanya, ada norma-normanya. Apa sih etika atau norma?
yang berlaku dalam konsumsi Islami. Nah, yang pertama itu seimbang dalam konsumsi. Yang kedua, membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang baik. Yang ketiga, larangan untuk bersikap israf atau royal dan tabzir atau menyanyiakan. Nah, itu dia penjelasan mengenai konsumsi. Nah, berikutnya itu penjelasan mengenai produksi dalam Islam. Apa sih produksi itu? Nah, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output. Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Sampai-sampai nih, saking pentingnya, Al-Quran sampai meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Landasan tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 73 yang berbunyi walitabtaghu min fadlih wala'allakum tashkurun, yang artinya supaya kamu mencari karunia Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Dalam Islam ada norma atau etika yang mengatur tentang produksi. Yang pertama itu adalah ihsan dan itqan, sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedua, iman, takwa, maslahah, dan istiqomah. Yang ketiga, bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia mengenai produksi dan konsumsi dalam Islam. Oke, gitu aja pembahasan pada podcast kali ini. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya mengenai materi-materi ekonomi Islam yang sangat menarik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.